Kalau saudara berkata, sudah sembuh saya ini, sudah sembuh, sudah diperiksa di dokter, memang sudah sembuh. Oh, saya percaya Tuhan Yesus memang menyembuhkan. Itu bukan iman, itu logika. Kalau sembuh dulu baru percaya, itu bukan iman. Iman apa? Saudara percaya ketika saudara belum melihatnya. Katakan amin. Haleluya. Karena itu pada hari ini percayalah, karena firman Tuhan berkata kepada kita, akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan sudah berfirman, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita bimbang? Yesus sendiri yang mengatakannya, Tuhan sendiri yang mengatakannya, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Dia punya dasar mengatakan itu. Dia sudah mati bagi saudara. Dia sudah berbilu-bilu menanggung penyakit saudara supaya saudara sembuh. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Haleluya. Oleh bilir Yesus saudara sudah sembuh. Pada malam ini saudara akui dengan iman dan terima kesembuhan saudara. Bahkan sekarang ini juga. Haleluya. Mari katakan saudara, katakan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, oleh darah Yesus semua dosa-dosa saya disucikan. Saya diampuni dosa-dosa saya oleh darah Yesus, dan oleh bilir Yesus penyakit saya sudah disembuhkan. Saya sudah sembuh oleh bilir Yesus. Saya terima hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus, hidup yang diberkati di dalam nama Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Mulai hari ini jangan lagi akui kelemahan. Jangan akui saudara berpenyakitan, lemah. Saudara jangan, tapi akui saudara sudah sembuh. Akui saudara sudah sehat. Akui saudara umur panjang. Akui saudara berhasil dalam Tuhan. Akui saudara diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Hidup mati dikuasai lidah. Amsal 18:21 berkata, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan ucapan kita menentukan nasib kita, saudaraku. Ketika kita mengucapkan kekalahan, maka kekalahan akan jadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita ucapkan kemenangan, kemenangan yang jadi dalam hidup kita. Ucapkan perkataan iman. Amin. Kalau saudara ucapkan penyakit, saudara sakit, maka saudara akan bertambah-tambah sakit. Tapi kalau saudara ucapkan, oleh bilir Yesus saya sudah sembuh, maka Tuhan akan menyembuhkan saudara. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai kita terjerat oleh perkataan mulut kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita suka menggemakan firman Tuhan saja, sehingga hanya kehidupan saja yang kita tuai. Mana aminnya? Haleluya. Mari latih diri kita untuk hanya mengucapkan perkataan yang menang, untuk hanya mengucapkan perkataan firman Tuhan, untuk mengucapkan janji-janji Tuhan. Kadang-kadang ketika kita menggemakan firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, maka kita akan menerima kehidupan, kesembuhan, keberhasilan, kemenangan, berkat Tuhan yang melimpah. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Saudaraku, iman harus diucapkan dan ditindakkan. Ada cerita mengenai ke-10 orang kusta di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. 10 orang kusta. Saudara, mereka datang kepada Yesus. Dari jauh mereka berteriak, Guru, kasihanilah kami. Apa yang dikatakan Yesus kepada 10 orang kusta ini? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saudara, mereka penyakit kusta. Sudah tahu sendiri bagaimana penyakit kusta, saudara. Mungkin tubuh mereka penuh dengan beban itu, saudaraku. Di mana-mana. Jari-jari kaki mereka mungkin sudah pada puntung-puntung. Jari-jari tangan mereka mungkin sudah tidak ada, saudara. Dan semuanya dibeban. Mungkin kepalanya dibeban, tangannya pun semua dibeban.
Dan mereka mungkin jalan terpincang-pincang saudara. 10 orang kusta demikian terpincang-pincang datang mendatangi Yesus. Tapi Yesus berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Orang kusta ini patuh. Dia beriman, katakan amin. Tahukah saudara kalau orang kusta tidak boleh datang ke bait Allah, tidak boleh datang ke imam-imam kalau belum sembuh. Mereka tidak boleh datang begitu saja ke bait Allah dan kemudian berkata, imam ini saya tidak. Mereka harus tinggal jauh di perkampungan tersendiri saudara, khusus bagi orang kusta. Tetapi ketika Yesus berkata kepada mereka, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam, mereka beriman. Belum pun sembuh kusta mereka. Kusta mereka masih lengkap di badan mereka, penuh dengan beban, penuh dengan semua kaki mereka, tangan mereka yang masih puntung-puntung saudara. Tetapi mereka beriman, mereka tindakan iman mereka. Mereka berjalan, mungkin saling pegang-memegang supaya tidak jatuh. Tapi mereka beriman, mereka percaya kalau Yesus berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Itu artinya kami sudah sembuh. Itu artinya kami bisa jumpa imam, kami sudah sembuh. Mereka beriman, tapi satu hal mereka tindakan iman mereka. Mereka jalan dan firman Tuhan menuliskan di Lukas 17, di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Katakan amin. Di tengah jalan, bukan pada saat Tuhan Yesus ada di situ, tapi mereka beriman, maka mereka sembuh. Mereka tidak berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus datang, kau lihat kami ini butanya kau Tuhan, ini masih puntung Tuhan, sembuhkan dulu lah, baru suruh kami pergi ke imam-imam. Mana bisa kami menghadapi imam-imam kalau masih penyakit kustaan begini? Sembuhkan dulu dong Tuhan kaki ini, biar bisa jalan ke sana. Bagaimana kami jalan ke sana begini? Masih kusta, kami masih diusir. Tidak, tapi mereka beriman. Mereka bertindak dengan iman mereka. Saudara juga, mari terima kesembuhan saudara. Bertindak dengan iman saudara. Masih sakit di sini, tapi saudara mulai menggerakkan badan saudara dan berseru, ucapkan